Karena aku sama mama ikut kan dari kecil kan, maksudnya sama mama terus sejak pisah itu. Aku sama mama itu nggak deket malah. Jadi kayak tinggal itu kayak aku ngekos aja gitu loh, nggak ngobrol nggak apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa komunikasi yang gimana itu belajarnya pas gede aja. Kapan terakhir ketemu Ebes? Kangen nggak? Gak kenapa mau. Kangen gak datang ya tiba-tiba ya. Oh gimmicknya gitu. Iya. Kok lupa lu? Kayak pas nikah 6 bulan lalu. Life path-mu berarti tidak juga ditentukan oleh bapak atau ibu ya. Kon kate dadi opo ae wis monggo gitu. Iya kayaknya. Atau tetap ada teguran. Kenapa sih enggak nyoba daftar PNS ngono misale? Enggak sih, cuman aku ikut sama mama itu ada opa juga dulu. Oh, itu. Iya kayaknya kayak penampilan baju tuh aku liat opa deh. Oh, lah kayak ketemu ya. Iya. Berapa menit kita berbicara ya. Iya kayaknya. Nunjuk Pak pikir aku makan manyar. Tunjuk. Nanti kok nanti kok. Kapan niki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama Raja. Dan saya Bian Briliante. Terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu yang selalu mendengarkan kita. Terima kasih semuanya. Love you. Pendengar kita sudah sampai mancanegara. Benar. Sampai ke Mali, sampai ke Senegal. Benar. Oh no ya. Duh, Ren, karo renare. Karo ya. Cok ya apa sih? Kon dewe. Si mutusno kon dewe. Ini gak mendukung. Oh no emang. Iya. Kecok wong buntu nang negara liya. Ya. Ayo tolong Ultras Buntu bikin kita kemarin piro? 12 ya? 12. Top 10 deh. Top 10 Spotify Indonesia. Dan juga untuk teman-teman yang saat ini waktu podcast ini disetel pakai YouTube. Oke. Sarannya apa Mas Fir? Uninstall YouTube-nya. Uninstall YouTube-nya, pindah Spotify. Benar. Gitu. Tapi memang tetap YouTube kita berjalan seperti biasa untuk merambah segmen-segmen Sunan Giri FM. Ya kan? Suara Giri anjing. Sunan Giri FM. Suara Giri FM. Sunan Giri FM. Iya Mas, iya. Nah, oke lah kalau gitu. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kita. Betul. Sudah ada di bio @podcastexit. Yes. Dan untuk teman-teman yang komen, Mas ada subtitlenya? Nggak ada, Be. Nggak ngurus, salah. Makanya belajar Jawa. Gitu ya kan? Benar ya? Terus bener lah, ngapain kita harus subtitle? Angel subtitle sana editor. Satu persatu kita kasih kata-kata bahasa Indonesia. Ngapain? Gendeng kon. Kon dhewe sing karuk ini sing ruwet. Anjing. Golek podcast liyane. Tapi aku mau ngarep-ngarep tuh, mari dodolan ngusir kon iki. Iya, sorry teman-teman. Dan seperti biasa ini adalah episode hari Jumat, kita kedatangan satu narasumber yang dimana dia ini perempuan. Dan narasumber ini di-request oleh banyak sekali Ultras Buntu. Wih, Surabaya ya. Untuk teman-teman yang sering melalang buana di klub malam. Wih, dia nih ada. Bajingan. Kenapa kok klub malam? Iya, karena dia beredarnya di situ. Oke, apakah dia DJ? Public relation. PR. Singkatnya aja inisialnya tok sak ngarepe. Oke, bukan dia ini vokalis. Wow. Vokalis band. Wow. Gitu. Dan nek sedikit kita tapi ngebandnya di klub malam berarti. Iya, benar. Damn. Kok damn keren maksudnya. Oke, keren. Tapi dia ini reguleran. Jadi udah punya market sendiri. Oh. Berarti dikenal oleh golongan-golongan yang semua kata rindumu itu. Iya. Semua kata rindu semakin buat menahan rasa. Diterus Nore. Dari simpel itu menahan rasa ingin zumba. Ya zumba, ngapain nyanyi? Stefana Arka. Halo. Wih. Boleh itu dekernya dilepas dulu. Oh iya. Deker. Deker. Bukan deker. Bukan. Stefana Arka bener ya? Betul. Suka di klub-klub malam gitu beredarnya. Jelek banget gitu. Ya, enggak, maksudnya itu
bekerja sebagai seniman gitu ya. Ya. Ya, Ngamen. musisi. Iya. Regulermu di mana aja? Boleh sebut ya ini ya? Boleh. Di Camden. Hari Iya. apa? Camden hari Sabtu. Hari Sabtu Camden. Di Semrok hari Kamis. Semrok kami. Anjay keren anjay. Terus di Kozadera hari Selasa. Oke. Di Flexium hari Rabu. Oh gak ngerti aku iku ning di film. Barat. Oke, Barat. Surabaya Barat. Panggone wong pamer. Terus karaoke juga di Helen's Night Market. Helens. Ya, Helen's Night Market itu loh yang di Kertajaya. Iya. Itu karaoke tapi. Oh, berarti seminggu 5 jadwal ya? Berapa ya tadi? Iya 5 berarti ya. 5 kan Helens. Goza, Semrok. Yang Helen's kadang 2. Kadang 2 maksudnya? Kadang di hari Minggu sama Jumat gitu. Oh, alah. Oke. Iya. Kita ketemu di Sabtu Camden ya, pernah ketemu. Iya. Jadi aku ngisi acara gitu, lagi marah-marah karena lagi mabuk. Marah-marah. Marah-marah Ahok kon, marah-marah. Iya, terus Mas jangan terusin, ini soalnya bentar lagi band regulernya gitu. Oh. Enggak, Kamu yang nyanyi. Aku. bodo amat. Oh iya. Oh Kak Tur, nah Habis di gimana? aku sih marah-marah tuh, bodo amat, enggak. Anjay. Marah. Si Monyong, bandnya Zeva Mas, gak percaya gitu. Langsung tuntun ketemu sampai Zeva, sampai Moji. Oh ya udah. Gak enak kan temen kan. Ya udah. Gitu. Oh, kamu dimarahin itu ya sama istrimu ya, Iya. gara-gara kamu nambah-nambah botol itu ya. Oh iya benar. Oh, memang dari dulu. Oh iya, aku nambah-nambah botol. Terus tiba-tiba istriku dapat bill. Iya. Gak bayar. Bukannya kamu cuma 1 tadi? Nggak tahu anak-anak tuh. Itu perjumpaan kita ya. Cuman sedikit saja. Tapi kan dulu pernah ketemu. Satu project Bang Iya, Jatim. Iya, Bang benar. Jatim, benar. Apa Bang Jatim apa? Bikin YouTube. Dia berperan pacar Tian. Iya. Ya. Aku perusuh aja. Gitu. Dia 2 kali ya, 2 kali. Dua episode 2 kali ya. Ya 2 kali project beberapa. bareng ketemu. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Zeva sebelumnya udah datang. Terima kasih sudah Industri banget dihadirkan. loh. Iya. Siap. Ada bridging gitu-gitu loh biasa. Oh iya. Aku tuh lihat karaktermu tuh nyeleneh. Kamu sadar nggak kalau sebagai perempuan kamu tuh nyeleneh? Melawan stigma-stigma perempuan pada umumnya. Nggak umum. Nggak umum. Benar. Iya sadar kok. Sadar ya? Sadar. Oke, tapi kok wancuk ono Senengnya ngomong. jajan masa gak oleh jajan lu. Tiga teh dinutupin narsum, cuk. Dasip bian anjing. Maaf ya. Ini podcast bercanda, Seva. Iya. Jadi enggak apa-apa kan? Ren rambutku gimana? Terus gue tadi aman ya. Mari disamplok iki lho, Cuk. Bangsat emang. Sejak kapan sih kon peduli rambut iki? Ya, Pak. Sejak Seva. Sejak Seva. Tapi Seva nyaman enggak di sana? Nyaman. Justru ini diriku sendiri. Oke. Gitu. Sorry, kamu kelahiran berapa? 97. 97. Berarti kalau sekarang 41 ya? Berapa? 28. Iya, Desember besok baru 28. 28. 27 tahun 28. 28 apa 27 ya? 28. Iya, lupa. 28. Sampe ngitung sih gak apa, Mbak. Bedine kayak salah iki, Mbak. Lali. Ngomong kadung ngenyang. Kamera off saya iki dihitung. Oke, 28 tahun. Sejak kapan kamu merasa bahwa yang seperti ini nih ternyata aku? Apa tatoan maksudnya? Wah, ya semuanya. Yang di kamu nyanyi Nyanyi lagu keras gitu. Kalau itu kayak dari SMP sih. Udah merasa bahwa SMP ini tuh, kamu. Kayak into musik-musik keras, terus ngeliat rockstar kerennya gitu. Gitu Dari sih. SMP. SD tuh masih cari-cari, SMP udah paten ya gitu. Apa band yang kamu dengerin apa zaman dulu tuh? Yang kamu suka? Aku kan secara gue musisi banget Ege. Lu iya sih Ege. Bapak kau Ege. Kalau dulu pertama kali ikut festivalan itu yang dilihat ya mungkin kayak Muse, terus Evanescence, yang festival-festival gitu. SMP itu? SMP, SD peralihan SMP lah. Karena SD kan pernah idola cilik dulu itu aku. Oh iya, kamu katanya cilik ya. Kan masih top 40 itu. Gitu. Terus jati dirinya keluarnya mas SMP. Oh berarti kamu dari kecil suka nyanyi? Dari umur 3. Suka nyanyi. Oke. Diasah?
Enggak, itu kebetulan ceritanya itu. Jadi cerita dulu nih, nggak apa-apa nih. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan podcast cerita. Suka ada podcast Ini kan podcast cerita. Nggak Kan apa-apa. ceritanya itu karena keluarga aku tuh nggak ada yang suka musik ya, nggak ada Oke. yang musisi. Sama sekali. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke. Nggak ada yang di dunia entertain juga. Terus pas kalau nggak salah jenguk tante lahiran atau gimana gitu di rumah sakit, ada lomba nyanyi. Aku minta pengen ikut. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Anak umur 3 tahun itu. Terus ya kan mama kan kayak emang bisa nyanyi, emang bisa gitu. Ah. Ternyata bisa, juara 1. Wah, anjir. Nah dari situ diikutin terus. Seneng tuh mama kan dapat duit kalau menang. Iya. Nah ya udah. Benar. Dieksploitasi lah kamu. Iya betul. Gak apa-apa tapi. Oke. Nah, anak SMP denger Muse seneng dengan aneh tuh kan. Terus karena aku tahu kalau Muse tuh musik entranceku stand up tuh zaman dulu Nah iya Muse iya. yang Psycho. Psycho ya. Nah, gitu. Nyambung nih, alhamdulillah nyambung. Cuk, musik Udah tuh takut paling takut aku musik tuh. Karena aku nggak paham, tapi nek iki agak aman lah gitu. Punchline-nya adalah deng 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 deng. Opo deng 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 deng. Itulah bagus lah buat jalan jauh Iya, tuh. iya. Iya. Siapa yang menginfluence seorang anak kecil SMP ini? Musiknya dari mana dengernya? Mungkin karena aku dari sebelumnya tuh nyanyi-nyanyi terus akhirnya ikut band. Nah dari band itu kan ada gurunya tuh pasti. Oke. Kan kalau festivalan tuh kan harus ada yang skillful gitu kan. Kebanyakan kan lagu-lagu keras ya. Bener, Kalau masih bisa. Biasanya kalau nggak ke musik rock, ke musik yang bener-bener jazz. Kalau skillful gitu kan. Oke. Aku jazz nggak suka. Oke. Gitu. Yang Terus buka Didik Jazz ya. jazz. Aduh, Jazz. aduh, jenaka loh ini. Maaf. Jazz. Gitu. Terus ya udah dari lagu-lagunya Muse, Kota itu Ya. gitu-gitu kan. Dulu kan keren nih gitu. Musik keras. Iya, terus lama-lama udah masuk SMP, ketularan teman-teman juga. Teman-teman itu kebanyakan yang cowok-cowok yang dengerin scream gitu. Oke. Tertarik juga denger. Merasa sefrekuensi ya. Oke. Terus akhirnya mau dengerin juga terus band-band yang metal-metal gitu juga. Suka juga. Suka juga. Oh, oke. gitu. Biasanya terus pacaran sama anak satu band juga. Enggak. Oh, enggak juga. Itu Mantannya Tom Lee Wafa kamu. Kenapa? Tom Lee Wafa Razor Blade ya kan? Iya, Dulu iya, metal kan? Metal. Sangat bisa saya bertanggungjawabkan itu omongannya metal. Iya, iya, menebak, betul, betul. menebak boleh sih. Ya, Jauh sekali. Maaf. Nah kalau dulu tuh ada peraturan seband nggak boleh pacaran. Oh. Biasanya kalau Kayak Pertamina ya. emang iya. Satu perusahaan. gitu. Gak boleh perusahaan suami nggak istri boleh. anjing. Nggak boleh seband nggak boleh pacaran, nanti ganggu. Produktivitas. Oke. Iya. Tapi waktu itu bandnya udah serius. Serius ini aku kalau rata-rata ikut band itu kayak festivalan sih, yang Oke. cari duit ya, bukan Iya, iya, paham, paham, yang paham. berkarya gitu nggak pernah jalan, nggak ada Iya. duitnya soalnya. Iya iya iya. Yang Cari ya. Jadi money oriented ya. Grup yang Iya money lagi, oriented. iya lagi. Tapi enggaknya The Massive tuh biar raja festival loh. Iya asal iya kamu dia tahu. menang festival kan ya. Bener. Iya iya iya. Raja festival, pokoknya festival The Massive daftar, lainnya mundur. Andai. Karena emang seanu itu, cuman Kasih karena lomba berarti. enggak isi itu, tapi pasti menang The Massive Oke. gitu. Cuman karena industri dia akhirnya ke sana. Pencariannya kan enggak apa namanya? Agak belok tuh. Nah, Seva dari SMP sampai sekarang kenapa tetap strict di sana? Apa yang kamu rasakan saat kamu mendengarkan waduh gitu? Nggak selalu yang kayak gitu sih Enggak, sebenarnya ya. tolong diklarifikasi Kak. Kasih paham Mbak. Enggak. Apa ya? Karena kalau lagi ngeband terus kayak nyoba jazz deh, nyoba ini kayak nggak enak gitu rasanya. Nggak nemu Nemu feel-nya. feel-nya benar. Nah, sedangkan saat ketemu feel-nya sama musik metal nih apa yang kamu rasakan? Tenang atau seperti upper kalau narkoba itu kan Anjay. makin naik adrenalin Oh, atau gitu ya? apa? Lah kok gitu? Saya mau menerjemahkan Iya. pertanyaannya Iya. Mas siapa tadi? Nur Huda. Nah, pertanyaannya Mas Nur Huda itu satu perempuan tertarik musik itu ya oke lah gitu ya. Tapi kalau tertarik sama musik keras itu jatuh cintanya di mana? Benar. Kalau misalnya dilihat dari kecil itu kan mungkin susah dijelasin ya. Iya. Karena kan dari kecil nggak tahu suka aja gitu, dari kecil emang suka gitu, SMP gitu. Oke lah gitu kan. Tapi kok bertahan sampai
konsisten banget sampai hari ini umur 28 masih di situ itu. Apa yang menarik perhatian otakmu sehingga anjay, this is me, anjay gitu ya Mas Nur Huda ya. Bener Mas. Gitu. Memang namanya kayak penyembelihan kambing. Apa ya? Karena kalau bener, karena tiap hari dengerin gitu loh mungkin ya. Terus bisa dieksplor kemana-mana. Kalau kayak musik metal juga bisa ke punknya, bisa ke rocknya gitu loh. Dan di situ tuh kayak aku bisa nemu terus, dapat terus lagu-lagu. Ini enak. Jadi kayak kayak nemu harta karun iya, gitu. Iya, kayak ya nggak yang trying so hard gitu, tapi kayak wah ini enak nih. Didengerin terus bikin semangat juga kali ya. Adrenalin kali ya. Tapi memang gak tertarik untuk ngeband dan berkarya gitu, bikin lagu. Sebenarnya tertarik sih. Oke. Tapi kemudian kehidupan mengantarmu ke Itu, titik itulah. ini, Itu. ya kan? Realita, karena duitnya kok nggak lagu. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ada yang ngajak sih boleh ya. Gitu. Promosi. Oke. Soalnya bandku yang lama nggak jalan. Oke. Gitu. Karena duitnya siapa? Iya. Aku duit lagu satu kena Spotify. Oh iya tak. Royalti. Gak ada. Royalti sing gelem ngaper gak ono kok royalti. Ngaper bet ngaper dah. Sorry. Ya gitu. Oke, lebih ke adrenalin ya, mendampingi berarti. Terus kayak ngerasa keren gitu aja. Iya. Tapi untuk diri sendiri ya kayak lagi dengerin anjir keren. Untuk diri sendiri ya. Emang gitu ya, bekerjanya kan gitu memang ya. Meskipun musik slow juga keren banget nih kalau dilempar mic-nya gitu. Kena kepala guardnya gitu. Enggak, itu biasanya imajinasi yang muncul saat seseorang tidak punya tempat bercerita. Biasanya loh ya, kan nebak-nebak aja. Langsung ketemu Bisa pintu. gitu ya bridging-nya ya. Langsung ketemu Seret, pintu. gitu. Enggak, itu secara psikolognya. Oh iya. Psikologinya gitu. Oke. Sehingga di imajinasinya itu keluar situasi-situasi, anjir gua kalau tampil kayak gini gitu. Iya tuh benar. Apalagi dengerin satu musik terus ngebayangin stage actionnya kita gimana. Benar. Iya, benar. Biasanya nggak ada tempat cerita sih biasanya. Iya. Nggak tahu ya nebak-nebak. Iya. Tapi memang rata-rata seniman juga nggak punya tempat untuk bercerita. Makanya dia dia bikin lagu. Iya. Nah itu aku nggak bisa bikin lagu. Oke. Kayak buntu gitu. Nah ya. Bikin lirik, bikin nada. Bikin Trisoles bisa nggak? Mayo ya bisa pakai mayo. Tapi pemain musik tuh nggak harus bisa bikin lagu, karena band Iya kan sih. harus ada produsernya yang ngatur lagunya pakai beli ini gitu kan. Ya gitu ya. Iya sih. Mungkin kamu lebih ke talenta di atas panggungnya, Iya, performer gitu kayaknya ya. Bener, aku nggak tahu sih. Tanyakan sama Aku diri juga sendiri. masih bertanya-tanya kenapa kok aku nggak punya band yang ini ya, Iya. industri gitu. Tapi nggak ada yang salah dengan yang sekarang gitu. Iya. Maksudnya itu kan bisa menghidupi, setidaknya membuat kamu menjadi manusia lah. Gitu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kamu pernah kebayang nggak bahwa suatu saat waktu SMP Kamu kejatuhan beton neser. Kepeng. nggak pernah sih kalau beton neser ya. Forklift. Kelamaan. Ngobrolmu temponya kelamaan. Otakku jadi masuk. Soalnya aku ngelek itu dulu. Oke, mohon maaf. Lanjut. Pernah gak bayang bahwa kayaknya aku akan menghidupi kehidupanku sebagai musisi, terus dari stage ke stage gitu, dari lampu sorot ke lampu sorot yang lain, terus akan bernyanyi dan berdendang di depan orang banyak, itu membuat mereka sing along. Itu pernah kebayang nggak? Atau memang itu yang kamu bayangkan? Ya dulu kalau ditanyain cita-cita apa, pengennya bilang jadi penyanyi atau pemain band Oke. gitu. Terus Sejak awal ya. sejak awal dengerin lagu-lagu ya bener kayak yang tadi Masnya bilang, kayak keren deh kalau bisa main di konser berapa ribu orang nonton gitu. Ya walaupun sekarang yang nonton kan yang mabuk ya. Gak apa-apa ya. Mirip lah. Bernyanyi di depan orang mabuk sama depan orang sadar tuh lebih susah orang mabuk loh. Kok bisa? Kamu harus nyamain frekuensinya. Requestnya gitu maksudnya gimana? Bukan frekuensi musiknya. Ini orang lagi gimana moodnya gitu-gitu. Iya. Daripada kalau orang sadar kan udah jelas semua sadar. Tapi kadang-kadang kalau lagi mabuk goyang-goyang aja orangnya. Iya, untuk beberapa. Ada beberapa yang males juga kan HP-an. Kok itu kentang berarti dia. Iya, Kurang kagean. mabuk. Siapa tahu lihat pengguna sekitar.
Oh, nearby. Oh gitu. Oke, Ya. Seva. Aku mau tanya yang lagi tak tarik mundur lagi. Mm-mm. Pernah nggak diarahkan kayak kamu tuh perempuan kok ke sana sih ya gitu? Enggak sih. Nggak ada atau nggak pernah? Nggak pernah dibilangin kayak gitu kalau dari keluarga ya. Nggak pernah sih. Mama support aja. Support aja, cuman kayak jangan nambah mulu tato gitu, paling nambah terus gitu. Oke, ya udah nggak nambah di tangan mama aja gitu. Enggak. Iya. Enggak apa-apa sih. Dan dapat info juga kamu katanya emang broken home dari kecil. Iya. Di usia 6 tahun. Oh, apa itu yang membuat musik keras jadi pelarianmu? Mungkin ya. Kan mungkin sama ya, kayak kalau mama teriak-teriak marah-marah terus denger scream itu sama. Oh, ya sama, enak ini. Udah biasa. Iya, mungkin. Mama coba growling bisa nggak? Usia berapa? Sorry. 6 tahun, 6 tahun udah bisa. 6 tahun udah bisa. Jadi udah sadar ya. Iya benar. Udah sadar, udah tahu. Oh, Memori udah aktif tuh. Atau dari sebelum proses menuju ke 6 tahun tuh sering ada pertengkaran gitu-gitu mungkin. Iya sih. Iya sih, saksi hidup mereka gini. Berantem-berantem, piring terbang. Enggak juga. Sendok mungkin. Garpu. Dikejar terus. Tapi gimana itu situasinya waktu itu, dampaknya ke Zeva yang kecil 6 tahun itu ke psikisnya gimana? Apakah juga terbawa ke lingkungan sosial, kamu mungkin jadi nggak percaya diri, atau kamu ya udah lah biasa aja gitu? Mungkin alam bawah sadar aja kali ya. Kalau ditarik itu ternyata ini efeknya banyak gitu loh. Cuman kalau di luar kayak nggak sadar aja, kayak ya udah kayak orang biasa aja. Oke. Terus tapi kalau udah makin gede kok mungkin ini efeknya dulu. Menyaksikan orang tua aku begini, Iya. dari kecil harus struggle sama mama gini. Dan memang diasuh oleh mama dari kecil. Ya sama mama aja berdua. Iya. Sisi maskulinitinya dari mana ya, Bi? Nah, itu. Kalau dia nggak kenal bapaknya dari 6 tahun. Tanya ke sampean, Mas. aku lagi membuat puzzle di kepalaku tentang Zeva untuk bisa bertanya ke ranah mana aja. Oke. Nah, aku butuh satu jawaban itu tadi. Apa itu? Kok dia agak tomboy ya? Nek didelok teko longgone ambek anu itu. Enggak usah nanti 30 menit balik lagi tuh. Tapi kamu ngerasa sisi masculinity atau tomboy itu? Pernah ada aku denial gitu loh, aku coba pakai flat shoes. pernah ada masa kayak gitu, aku jalan kakak-kakak gitu kan yang pakai blues gitu, terus rambutnya panjang keriting gantung apa gitu, softland apa, balik lagi jadi nggak nyaman. Oke. Kalau Itu juga. preferensi dan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu itu memang gak ada penjelasannya, Yos. Ancan seneng aja gitu. Kalau pembawaan kayak gini sama, Fir. dari apa yang dia suka itu membuat dia berjalan. Kira-kira kayak gitu. Okay. Dan menurutku kan nggak ada masalah ya untuk pembawaan kayak gini. Menurutku ini bukan yang tomboy gitu ya. Spektrumnya kalau dari 1 sampai 100 tomboy itu masih Enggak tipis banget. Iya, tipis banget. Harus agak detail nih baru ngerti dia tomboy gitu. Cuman aku lagi pertanyaanku ini enak gitu loh. Karena kan nek dia si perempuan yang bekerja atau berbicara dengan logikanya, ini pertanyaanku gampang dibalik-balik nih gitu. Iya. Paham Mbak maksudnya? Iya, karena biasanya hal-hal kayak gitu bentuk perlawanan dari batasan-batasan kan. Gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gitu. Tapi kan apa yang disajikan sama Zeva beda. Mbak Zeva ini kan beda. Semuanya tabrak, mulai dari bagaimana cara duduk, Lupa. Kan balik. Baru mirakun aja. terus cara berpakaian, cara ngobrol dan lain sebagainya, ini bentuk ekspresinya dia. Nah, pertanyaannya justru tak kembalikan, apakah dari masa kecil itu ada sesuatu yang membuat kamu tidak berekspresif gitu. ya, atau batasan-batasan tertentu yang membuat kamu ngerasa bahwa aku pengen kayak gini nih gitu, aku pengen didengerin nih gitu. Justru anehnya tuh kayak dari kecil kayak dibebasin sih. Nggak ada yang kayak dikekang gitu, nggak ada malah. Nggak ada polisinya ya di rumahnya. Satpam. Nggak, maksudnya polisi sebagai yang ngatur. Salah bener kan bapak kan, tugas bapak itu kan. Iya sih, iya mungkin. Ya tugas bapak memang banyak di situnya, fungsi daddy little girl-nya kan
di situ. Gak relate banget. Gak relate. Gak relate, kayak gak relate. Gak relate. Oke. Tapi dalam masa pencarian, akhirnya kan itu masa pencarian sebenarnya. Tomboy lah apa, ekspresiku kayak gini. Mungkin dalam masa pencarian seseorang itu akhirnya memutuskan untuk lesbian, atau dalam masa pencarian nggak di dirimu ya ini ya. Di Atau belahan bumi lain. di belahan bumi lain. Seseorang itu merasa pengen punya tato nih gitu dan lain sebagainya. Nah, dari masa pencarian itu kan ada orang tua yang mungkin memberikan masukan, batasan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kliknya atau penentuannya itu nanti pada waktu dia umur 21 sampai 25 itu udah ditentukan tuh. Kayaknya aku nih kayak gini nih gitu. Oke. Nah, tapi di usia 15 sampai 25, 10 tahun teoriku dewe gue ya. Itu masa-masa pengambilan keputusan bodoh itu. Iya. Salah, Nah. malu. Gitu. Nah, umur 15 sampai 25 itu biasanya banyak keputusan-keputusan yang diambil gas gae ngono lho, Jay, gitu. Fase Fase. Gak ngalami sih aku. Apa? Skip. Skip. Skip yo nyapa. Iya. Aku lebih tanya ke Zeva sih, mungkin kamu kan dalam seminggu ini tadi sekitar 5-6 panggung yang kamu hadapi. Aku akan stres sih ketika menjalani itu ya. Itu kan di bawah gemerlap lampu sorot, ya kan? Semua mata tertuju ke kamu. Ketika lampu itu hilang, apa yang terjadi di kehidupanmu? Maksudnya lampu hilang gimana? Misalnya nggak ada lagi orang yang peduli sama kamu. Misalnya kamu lagi liburan atau apa, ada nggak gejolak untuk tetap, kan ada everybody want to be seen. Anjay. Ya kan? Nah itu ketika kamu nggak dapat panggung sama sekali, COVID deh, era COVID. COVID. Aku cari panggung di luar pulau waktu COVID. Iya beneran. Iya. Long trip. Tetap gak cari. Iya. Nggak bisa ya? Kamu bersahabat nggak dengan keheningan di kepalamu? Misalnya malam waktu sepi gitu, bisa nggak menjalani itu? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Aman aja. Tanpa menyalakan musik? Itu susah. Iya sih ya. Susah deh kayaknya. Cuman kalau misalnya kayak nggak manggung, nggak ada ngerasa gelisah harus manggung, harus dilihat aku gini, enggak sih. Cuman ya itu harus ada musik. Iya kayaknya tetap ditemani musik ya. Kayak gitu sih. Kayaknya tetap butuh support system ya, dan kamu menemukannya di musik. Karena musik bisa sangat mengatur moodmu. Sama suamiku juga. Iya. Anjay. Gak usah noleh ke belakang. Belakangmu karpet. Iya. Oke. Suami kan baru-baru aja. 6 bulan. Iya. Aku bertanya di sebelumnya ini tadi. Iya. Dulu ya. Iya, benar. Aku nggak tahu ya kalau dibilang kayak aku harus dilihat untuk manggung gitu, enggak juga sebenarnya, karena aku musik ini lebih ke hobi kan. Sebenarnya itu pernah ada pikiran kayak jangan sampai musik ini jadi haram. Bukan. jadi dibuat cari duit gitu loh. Dulu waktu masih muda. Oh, takut funnya hilang. Iya, karena kan pengennya tuh hobi gitu loh. Terus ternyata pas dijalanin ya hobi, dapat duit dari situ ternyata oke-oke aja. Gitu. Kalau musisi tuh enak, pelampiasannya di rumah sepi nyalain musik ya kan. Kalau komedian kan nggak ada yang bisa nyalain menghibur. Podcast. Ya dia nyalain kerja maneh gitu loh, podcast malah mengamati podcast ini lucunya di mana, kurangnya di mana. Ya. Kalau komedian nggak bisa, nggak ada ruangnya. Kamu kalau dengerin musik itu juga kepikiran nggak, anjir harusnya aku bisa main kayak gini nih gitu. Berasa kerja nggak atau berasa menikmati? Kalau musik masih bisa menikmati. Masih mode nguliknya tuh masih bisa di offin gitu, cuman ya udah nikmatin aja, masih bisa. Mode ngulik itu. Iya, masih bisa. Kan kadang-kadang kalau komedian nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa on terus. Nah itu. Makanya banyak yang bunuh diri kan komedian. Emang iya, banyak yang bunuh diri. Musisi juga banyak. Musisi kan karena senarnya pedot, jadi kena matane terus rusak gitu kan, terus bunuh diri. Bercanda. Iya. Oke, kalau gitu. Tapi Zeva kan pernah mengalami fase amburadul tuh. Iya kan? Iya. Ada kegagalan rumah tangga lah ya. Iya. Oke. Terpaksa harus mengurus anak sendiri, single parent. Enggak, anak ikut. Oh, ikut suami. Oke. Mantan suami. Iya, mantan suami. Maaf ya, Mas. Lebih kosong dong itu, fase itu tuh. Sempat kosong. Bagaimana? Larinya ke musik juga akhirnya.
Semakin kamu banyak activity atau semakin banyak waktu bengong mendengarkan musik? Enggak, activity sih kerja, karena dulu tuh sedikit aja kilas nggak bisa di musik gitu, nggak bisa di musik. Oke. Terus kembali lagi ke musik lagi. Oh, kayak temu kangen. Iya. Terjun di musik sampai sekarang, jadi lebih ini lagi, ternyata lebih bisa terjun banget. Oh, kayak tuh jumpingnya lebih tinggi ya, karena ditekan kayak balon. Kalau di dalam yang nggak kolam merokok renang. tuh gampang laku nih. Karena kalau kena rokok dia meletus. Makanya kalau beli balon jangan perokok gitu loh maksudku. Samsu lagi ya. Spesifik. Samsu ya. Maaf ya. Astagfirullah. Aman. Dan bukan kamu sebagai objek bercandaannya Iya, kan. aman. Mang kepalaku nih anjing. Baik lagi ke yang tadi. Bagaimana kamu bisa tetap menjalani hidup sebagai Zevana dan memilih musik untuk temanmu di kekosongan itu? Karena kan kegagalan rumah tangga menurutku hal yang sangat anjing juga. Kita kan ngeplan tuh, rumah tangga ideal masa depan tuh gini, lo kok hilang semua gitu kan. Anak juga nggak ada kangennya dong pasti. Nah, gimana caranya bisa tetap jadi Zeva tuh nggak stres, nggak apa? Stres ya pasti dong pasti ya. Nah, kemana tuh lari? Stresnya dibuang kemana? Ya karena aku tadi cerita dulu nggak boleh musik, bener-bener off musik, kembali ke musik lagi itu sih. Oke. Itu jadi kayak hari rayamu gitu. Iya, jadi ya udah aku terjun musik lagi, kerja musik lagi. Oke. Sempat ngeband di kayak long trip gitu loh istilahnya, yang di luar pulau, 6 bulan, setahun nggak pulang, kayak gitu. Iya. Serius. Kemana? Ke Lombok setahunan apa ya? Lombok setahunan ke Literally Kendari. nggak pulang? Nggak. Loh, berarti kamu bener-bener bak koper untuk setahun hidup di luar rumah? Iya. Damn. Dan isinya daun kelapa ya katanya kopernya. Kelor. Gitu. Bersama band. Sama band. Jadi ngeband, jadi kayak apa sih? Di satu tempat yang sama gitu loh tiap harinya. Paham. Udah kayak keluargamu ya berarti personil band. Enggak itu? juga. Maaf guys. Oh enggak juga. Enggak juga ya, cuman Ya profesionalis. melampiaskan sendiri aja. karena kebetulan waktu itu di Surabaya tuh Covid kan. Ya. Mati semua kan itu juga band-bandan. Jadi aku keluar kota yang masih on gitu. Walaupun masih kucing-kucingan itu kan sama polisi digerebek. Di mana kalau boleh tahu? Di Lombok. Lombok. Sama Kendari. Lombok setahun, Kendari 6 bulanan. Iya. Masih banyak ya. Covid-nya kan yang tinggi di Jawa tok. Oke. Emang iya ya. Oke, dengan begitu artinya kehidupan di Surabaya ditinggalkan semua, social life ditinggal semua. Terus kamu akhirnya berdamai dengan situasi harus bekerja gitu kan. Nah, jauh dipisahkan oleh laut dan bersama dengan teman profesional itu ya apa ya rasanya? Kosong aja. Is jalani aja wes. Emang buntu aja. Ya karena memang Surabaya tek gitu. Iki arek iki kontol kon kabeh. Goodbye bitch. Ya gitu. Terus nggak murni buat kerja, sebenarnya nggak murni buat cari duit. Oke. Jadi ya wes Pelampiasan aja. Okay. Oh, escapism juga. Terus Escape. ternyata keterusan dari situ oke juga duitnya ya. Terus Oke. akhirnya nggak pulang-pulang. Lupa jalan. Lupa. Tapi berarti bandmu itu band rock juga yang reguleran itu? Alternatif sih, nggak yang sekeras itu. Kalau dulu waktu itu nggak sekeras itu, karena kan aku ikut bandnya orang gitu kan, bukan yang aku bikin bangun sendiri gitu. Kalau sekarang band gue yang vokal sekarang di situ. vokal. Oh, damn. Oke. Vokal terus deh. Kayak kempiang-kempiang. Bukan. Karena demo kan paling ngarep. Lah, Vokal. orasi tiba. Bakar ban dalam ya waktu itu. Nek ban jopo kan suwi. Dalam Dek lagi. ban dalam sing cepet. Padahal karek ventile tok lah lur. Dilanjut Oke, maaf. Oke. Berarti kamu tuh ini ya, Seva ya, secara kepalamu tuh
terbiasa dengan kekacauan tapi nggak mau berlama-lama di dalam kekacauan itu ya kayaknya ya. Cari kaburnya dulu kayaknya ya. Iya, kayaknya gitu ya. Dan kamu nyaman dengan itu ya meskipun nggak harus menyelesaikan gitu. Ya sebenarnya numpuk juga sih kalau nggak diselesain. Cuman kayak gampang burn out gitu loh. Emang goblok opini entek cuk banget. Salah, Tinggi banget. Sorry ini Mas ada Mbak. Enggak Mbak, inilah ada Mbak ini ada. Ini aman. beli gini. Aman. Ada komedi lah. Iya, minum lucu dong. Iya. Lanjut ya Pak. Iya iya. Cuk, janggute ono cangkeme tak. Kebalik. Lanjut. Oke. Yang mau ditanyakan Mas Firza dan di kepalaku juga itu di situasi itu kan awakmu pergi keluar pulau, bekerja dengan sendirian, mengisi kekosongan, terus secara mental breakdance ngono yo bahasan. Cuk iki enggak ibarat istana Lego itu anjir ini dibangun mulai dari mana ya gitu kan. Nah, yang aku penasaran support sistemmu itu atau mentalmu kan gak gendeng iku wis apik ngono lho. Itu bagaimana kamu membangun dan menjaga itu? Siapa orang-orang yang ada di sekitarmu waktu itu? Karena ternyata gak kejawab mau Firza ngomong, oh berarti kayak keluargamu ya? Oh enggak, profesional aja. Loh, Cuk, berarti siapa sih signifikan, Cuk? Untuk menjaga keretakan itu. Ngerti gak sih maksudnya? Ini konteks Aku juga gak nemu lagi. konteksnya tak kasih ya. Jadi rumah tangga gagal. Misalnya. Oke. Ya. Pekerjaan di Surabaya benar-benar Mate. mate. Iya. Kan. Iki kan hal anjing, Mbak. Manusia bisa hidup tuh dengan keseimbangan profesi dan juga keluarga kan. Shit happen. Iya. Dua-duanya hancur nih. Tapi kan gak dijemput Pak Purnomo, maksudnya gitu. Iya, karena pertanyaan sangat logik ya. Iya. Dengan situasi iku lek lanang ya. Lanang. Omane ngobrol ambek jakat teman-teman. Mentemai bener. Kan. Atau Nang sama lampu merah anak mau mencicil tak pongon. Nek aku ya. Pitu atau podcast Pitu. Bandino blang. Gitu. Nah, aku jadi bertanya-tanya apakah mungkin ini yang dikatakan teori evolusi bahwa wanita itu wired atau kabel-kabel itu memang lebih strong. Ya, Itu kabel-kabel itu lebih kuat. Ataukah memang ini bagian dari defense mekanismenya dia mendelete memori yang memang ya setelah itu part gak harus ingat-ingat. Ya, mungkin loh ya, atau you live like zombie dalam tanda kutip ya. Berjalan kondisi mati aja. Nah, atau kalau bahasanya anak zaman sekarang itu sleepwalking. Wih, BMTH banget. Nah, sleepwalking. Tahu nggak? tahu. Bring me the horizon. Bener. Sekok cakepnya Firza lo iki ngomong apa Fir? Sing dodol minuman kan. Narungkut. Horizon ono. Kon Gak golek tahu ya, apa? tapi lagunya Vodka GP kan murah ya, nang betul, kono. lanjut tuh. 75. Nyambung ya. Nyambung ya Kertajaya itu. Iya, Kang Reok. Kange mecut-mecut. Tas. Lagi sorry. Komunitas liver rusak ini. Ya aku pernah kena itu. Oh iya. Oh iya. Kok iso? Ya karena kakean. daily. Daily. Terus kerja malam ngono. Jarang tidur. Enggak sih, turuku akeh. Turuku panjang. Aku dulu tuh kalau yang pas masih di luar pulau itu tidur itu terang, bangun itu udah maghrib. Wes gitu terus. Kebayar. Kena deh, kena. Kenanya gimana maksudnya? Gejalanya apa waktu itu? Hepatitis. Iya. Oke, Hepatitis. tiba-tiba tepar. Enggak, sebelum-sebelumnya itu kayak GERD gitu loh. Yang UGD terus tapi kok gak mempan ya. Ternyata dokternya ngecek dalam-dalam, oh ternyata ini kena liver. Oh, kakean. Tapi sekarang kalau udah mabuk-mabuk aman tuh. Emang yang sakit di sini. Nah, itu dia. Aku dari tadi diam nunggu kamu mingkem. Langsung tak sikat itu. Itu. Tapi ternyata Seva berarti cukup dewasa juga kamu memanage tubuhmu itu dan pikiranmu itu. Insya Allah. Ini bekas dirijimu, Cok. Iya lagi. Kono asin-asine anjing. Maaf, enggak ikut mau selit. Maaf. Oh, berarti kamu bisa menemukan itu ya, bahwa saya
Kalau kemarin tuh aku berjalan di sebuah kekacauan gitu. Kalau sekarang semua agak tenang. Kalau sekarang ngelihat aku ngebayangin aku yang dulu gitu loh. Kok bisa ya aku kayak gitu loh. Nah, Terus sekarang iya. sekarang kesenggol situ itu kayak kepikiran apa gitu ya. Kok dulu kok bisa ya hidup kayak gitu. Setaf itu. Iya, Jadi iya. aku nggak ngerti juga kenapa gitu kalau ditanya. Iya. Narkoba bisa narik ini feelingku. Skip soalnya. Skip juga nih gitu. Enggak sih. Oke. Jadi benar-benar Iya juga nggak apa-apa. Aku kan bukan polisi dan BNN. Takut. Iya, aku tahu. Berarti sleepwalking itu tadi ya. menjalani hidup setengah sadar. Tahu-tahu kok jam 9 malam kok sudah cepet banget waktu nih. Kerja, mabuk, tidur, Oke. bangun, kerja lagi gitu. Damn. Kapan kamu memutuskan untuk kembali lagi? Karena aku sakit demam berdarah sama tipes, terus habis uangnya di sana mahal. Oh, Oke. rumah sakit. Rumah sakitnya mahal. Itu dropnya itu juga karena waktu itu kakek meninggal gitu. Oke. Jadi terus mungkin karena kepikiran juga langsung keserang demam berdarah, tipes, pulang akhirnya. Oke. Udah deh, kapok udah pulang. Nah, sedangkan saat pulang di sana kan kamu menemukan hidup yang baru, hidup versi Zeva di atas kekacauan. Pulang ke sini kan ada yang hilang tuh. Meronta-ronta nggak hatimu untuk balik lagi ke sana? Enggak sih. Itu kayak udah terketuk, pulang aja. Bisa deket sama anak, mama gitu. Di Surabaya diajak ben-benan juga akhirnya. Ya udah lanjut. Oke. Gitu. Iya, kamu tuh nggak tahu aku nebak ya, hidupmu tuh nggak ada pilihan ya Zeva ya. Gak ada pilihan. Kayak jarang memutuskan sesuatu ya wis kalau adanya ini ya wis dilakoni ae gitu kayak ya. Iya sih. Paling keputusan besar tuh kayak yang berangkat ini deh luar pulau gitu. Itu kan Baru keputusan. berangkat nggak ya? Udahlah berangkat aja gitu. Tapi adaptasimu tuh cepat banget, maksudnya ambang keikhlasanmu tuh cepat banget. Lumayan. Mau ini kondisi ideal nggak ideal ya wis lah lakoni aja kayak gitu-gitu ya. Dari kecil itu. Kayaknya iya deh. Karena nggak iso ngasih ngebut tadi ya. Orang tua cerai atau enggak. Gak bisa ngasih apa? Gak iso ngasih voting loh. Kan orang tua cerai kan dari bapak Iya, itu ibu. iya. Kutip Iya, voting iya. terakhir anak tunggal dong. Anak tunggal kan. Anak tunggal. Itu mungkin ya. Dan aku sama mama, karena aku sama mama ikut kan dari kecil kan, maksudnya sama mama terus sejak pisah itu. Iya. Aku sama mama tuh nggak dekat malah. Jadi kayak tinggal itu kayak aku ngekos aja gitu loh, nggak ngobrol nggak apa gitu. Jadi kayak Iya. gitu. Iya, Jadi iya. nggak bisa komunikasi yang gimana itu belajarnya pas gede aja. Oke, berarti dalam hal ini konteks hubungan romantis itu juga nggak terlalu familiar di kepalamu. Bahwa suami istri itu sayang-sayangan. Iki lah ceritaku pribadi ya. Jadi gini, aku mbien pernah waktu aku kecil Nanti kita cerita, kamu cerita ya. SMP. Masing-masing kita cerita. Iya, SMP. aku tahu ndelok omku. Omku ambek anaknya perempuan. Terus aku sama sepupu-sepupuku gitu. Terus anaknya omku ambek anak perempuan duduk di depan di mobil. Terus aku di tengah ambek sepupu-sepupuku. Terus mari ngono omku itu mesra-mesraan sama anaknya perempuan. Anaknya perempuan itu ya mungkin sekitar 6 tahun. Waktu itu aku umur 11 tahun gitu ya. Oke. Terus omku itu kayak sender-senderan kepala gitu. Terus omku ngomong, kamu sayang gak sih sama papa gitu? Aku sayang banget gitu. Terus aku yang beri, ya. Ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak sih kan? Karena aku ngerasa bahwa anjing apa gerakan apa ini? Nih gebrakan apa lagi ini kok sayang-sayangan gitu. Terus habis itu lihat orang tua sama orang tua gandengan terus, ih apa sih? Kayak gitu. Karena aku ngerasa nggak familiar gitu. Banyak hal yang nggak familiar di kepalaku. Waktu aku pacaran pertama kali juga digandeng ini. Apa sih ngono? Aku pertama kali. Anjok delok wong lho. Iya, aku pertama kali mbek Sita ning mall ngono misalnya jalan. Terus Sita gandeng tanganku terus gandengnya tuh digoyang-goyang gini loh. Apa sih gitu. Rangkul ae ngono. Kok gak manly sih lanang kok dikijak gandengan ngene gitu. Oke. Karena di kepalaku masculinity yang harus muncul di permukaan itu kayak apa sih gitu. Nah, itu yang ada di kepalaku ya. Makanya jadi ketika untuk menjadi seorang perempuan lahir di keluarga yang broken home, otomatis
asing gitu loh. Oh kasih sayang laki-laki kayak gini loh. Iya. Oh ini bentuk kasih sayang loh. Oh ini bentuk kasih sayang loh. Oh ini bentuk kasih sayang loh. Ngono loh. Artinya enggak maksudku di Lancang, tanganmu lancang. Enggak maksud Meskipun gak- itu tubuhmu habis sendiri ya. gatal. Iya. Oh gatal saya Pak. iya. Ini loh, kainnya jelek. Oh, iya. Oke. Akhirnya anak itu harus tumbuh dengan menerjemahkan bahasa asing ini tadi. Iya, Yes, itu. yes. Gitu ya. Kalau aku berusaha membahasakan. Iya Iya, kayak gitu juga. Gitu gimana? Situasinya berarti awakmu melihat hidup ini anjing Tarsan banget nih. Ya kan ngerti gak sih? Iya, karena kalau nggak pernah lihat romantisasi di keluarga, gitu. Iya. Terus bagaimana kamu menjalani kehidupan dan belajar? Oh ternyata cowok itu pacaran itu gandengan. Oh ternyata itu gimana waktu itu? Yang ngikutin standar TikTok. Anjing. Ya enggak. Ya karena nggak pernah lihat. Kan ada dua kemungkinan ya kalau orang lihat orang tuanya nggak harmonis itu either ditiru atau malah Menjauh. kepingin yang yang kayak gitu. Kepingin membuktikan bahwa kita bisa. Iya, gitu kalau ya. aku kepingin ada yang rasa kepingin gitu loh. Terus Oke. dapatlah di suamiku Wah, gitu. Karena suamimu, Ternyata dapat di suamiku. tapi karena suamimu juga punya background yang sama. Iya. Iya kan? Maksudnya dia Maksudnya mengerti. Nurok juga. Bukan, Iya, broken home iya. juga. Bangsa dilurusin lagi. Gak usah. Kan udah akrab. Kita ini udah Aman, akrab. Mas, Jadi aman. gak bercanda lagi. Maksudnya si Advent ini mengerti bagaimana Iya kayaknya untuk menyikapi arek iki lho Tarsan situ iki lho. Iya, so karena Nek ana ngomong oh no gitu loh. Ini gimana nih menyikapi ini nih? Karena laki-laki yang tidak punya wawasan luas juga tidak akan bisa menaklukkan lautan yang dia tidak kenal. anjay. Gitu loh, paham ya? Sampai gini paham? TikTok lir. Potongan TikTok. gak usah tayang sing iki mau. Gitu kan maksudnya. Iya. Ya. Dapat lah. Pertanyaan gini, dari 27 tahun selain suamimu, siapa yang pernah bertanya ke kamu? Kamu tuh pengennya apa sih Zeva gitu? Gak ada. Gak pernah. Gak ada. Kasih tertumplak. Bos, Timbang aku ngombe kopi driji, Cuk. iya maaf. Bos nek mendemku ae lho bos ojo resek nang kene bos iki podcast ya bos edukasi ya bos. Ado-ado nyeluk Zeva digawe mendem ngene nggone rek. Minum. Kayak minum. Jadi ini obrolan serius tapi santai gitu. Nyaman kan? Masih nyaman kan ini? Nyaman, Oke. aman. Iya. Mungkin seperti itu ya. Enggak pernah kamu ditanya pengenmu apa sih gitu. Enggak. Ya mungkin kayak teman-teman sekitar tuh kayak, tapi yang konteksnya nggak serius gitu loh. Kamu pengennya ngapain sih gitu? Pengennya jadi apa? Terus gimana nanti? Apalagi kalau yang pas aku udah status baru itu, pengennya gimana? Aku pernah ditanyain dia kayak nggak mau ada nikah nggak gitu loh. Nggak tahu. dulu begitu. Dulu begitu karena Terlalu Tarsan banget. dia takut Iya. sih kayak nggak tahu, nggak ada kepikiran. Nah, ini menarik nih pertanyaanku nih. Boleh dijawab boleh enggak? Oke. Mengenai rumah tanggamu yang sebelumnya. Oke. Nah, iki kan ketemu botol tutup ambek botolnya kan ketemu nih. Iya. Kan? Karena suamimu suportif banget dengan duniamu. Kalau yang dulu tuh aku nggak tahu kegagalan dan aku nggak mau tahu juga, ya kan? Cuma pertanyaannya adalah apa yang membuat kamu silau dari laki-laki yang ternyata salah bukan imamu itu? Kamu terkesima di apanya yang ternyata salah? Biar ini menjadi kehati-hatian juga untuk perempuan yang fatherless ya di luar sana. Oh ya, ini fenomena penting soalnya. Apa? Jadi perempuan yang tumbuh dengan Tanpa dengan tanpa ya atau tanpa figur bapak. figur laki-laki, dia tuh nggak familiar sama kasih sayang laki-laki. Iya. Emotional attachment-nya terhadap laki-laki itu tinggi. Ketika dia punya laki-laki, semuanya itu kayak ditumpahin, dia bergantung, gandolan, dan bener-bener mengharapkan kehidupan selanjutnya itu wis uripku nang awakmu gitu. Yang jadi PR, yang jadi masalah adalah ketika perempuan seperti itu mendapatkan pasangan NPD. Nah,
nggak harus NBD juga, tapi Kok langsung melotot apakah setuju? Enggak, Oh, enggak, ya aman udah. aja. Cuma tanya aja. Tapi kan Iya. gesturmu terbaca. Kita nggak ngomong iya atau enggak. Iya. Ini kan membaca gestur. Semua orang bebas ngejudge gitu. Ya. Oke, apa yang membuat kamu silau dan ternyata itu salah, Seva? Ya, apa ya? Mungkin ya kayak nggak bener yang tadi Masnya bilang. Kalau Kayak, bener yang tadi biar dia aja yang menjelaskan. Iya, tapi bener. Oh iya, maaf. oke. ya kayak nggak Keras banget. Maaf, Ketok sorry, tadi, keras banget. Sorry. Sabar ya, makanya Iya. kon lemes ya. Dikasih stimulus bentar kan ini deh lu pindukur mana gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu wajar. Ekspresifkan aja apa yang ada di kepalamu. Ya itu kayak aku nggak biasa. Ternyata bisa gini ya gitu loh, kayak word of affirmation gitu-gitu loh. oke. Lebih ke gampang digobloki gitu lah ya kan. Oke. Nah, ya Gampang itu jatuh doang hati. sih sebenarnya. Terus tapi ternyata lama-lama ngapusi. Ya. Ya udah gitu sih. Tapi pada akhirnya setelah menerima itu dengan sakit hati, lama-lama menjadi pelajaran. Ya. Itu berapa lama proses belajar? Kon kan nggak ngerti. Sampai akhirnya dari kekecewaan itu kamu ketemu sama Mas Miftahul ini. Advent. Mas Advent, Abdul. Mas Nama ini. muslimnya Abdul. Kamu yang tadinya defend mualaf ya memang ya. Ya maaf kita juga aku juga kenapa ketawa sih nggak apa-apa lah orang mualaf. Ini loh, intinya kan kenapa kok manusia itu diberkahi dengan mekanisme mengingat tapi tidak diberkahi dengan mekanisme melupakan dengan sengaja. Benar. Karena mengingat itu membuat dia bertahan hidup lebih lama. Oke. Mengingat itu tujuannya mengingat pengalaman buruk memang. Bahaya. Aku gak boleh mangan tumbuhan iki. Ya. 300.000 tahun yang lalu ya. Oh, aku gak boleh berdekatan dengan Kobra. hewan yang Ya, kobra. oh, gak boleh dilus dase ngono. Iya. Mati deh. Ya. Nah, mekanisme mengingat itu yang digunakan manusia untuk bertahan hidup ternyata. Nah, mengingat pengalaman buruk dan menjadikan pelajaran itu kan akhirnya membuat Zeva sampai di titik ini. Apa yang kemudian diruntuhkan sama Mas Miftahul Advent tadi itu. Iya. Sampai oke, nyaman iki ya gitu. Paham gak maksudnya? Rodok bingung tapi nggak apa-apa. Coba diterjemahkan Mas Coba Miftahul ini. teman. Maksudnya selama kamu kecil sampai gede, kamu kan nggak punya figur bapak. Sedangkan bapak ya. itu kan pasti, Nduk ini salah Nduk. Nduk ini benar tuh kan dari bapak. Kalau dari mama meskipun kamu salah pun, anakku nggak apa-apa sayang. Gitu kan. Jadi kamu nggak tahu nih salah atau benernya. Ya. Ditambah kamu ketika memilih pendamping hidup, kamu salah. Iya kan? Entah dia psikopat atau sukanya makan tukang sampah gitu, kita kan nggak tahu tuh. Kita kan, Arbobel. iya, Arek golek beling. kita kan nggak tahu tuh. Nah, bagaimana pada akhirnya kamu bisa menyusun sebuah barrier dari semua kegagalanmu akhirnya lolos satu orang Ya, tok ya, iki nih. ya. Arek lemes iki. Ya, dapat. Kalau kenapa aku bisa mau membuka hatiku untuk akhirnya menikah terakhir kalinya gitu ya, bener ya. Amin, terakhir Rada kalinya. ini otaknya. Bagus banget tuh bahasanya, terakhir kalinya gitu. Nah itu kayaknya kalau dari belajar yang dulu-dulu, terus belajar dari tidak kehadirannya bapak ini ya. Terus kalau yang dulu-dulu kayak mantan-mantan tuh kayak cuman janji manis doang Ya. gitu kan, tapi tidak ada kehadirannya terus gitu. Dia membuktikan kalau ternyata bisa ada semua, kehadiran ada, words of affirmation ada, terus support juga ada, kayak gitu-gitu sih. Kenapa Mas kok ketawa-ketawa? Ih, arek lemes. Arek lemes. Gini. Mir. Ternyata itu bisa kok didapetin semua. Gitu. Tak kira dulu tuh kayak ya kalau dapatnya yang di sisi ini words of affirmation nggak bisa dapat yang di sini. Ternyata bisa di semua itu ada. Gitu. Gitu. Makanya Dan nggak bisa. tapi dengan maksudnya background pasangannya Zevani juga orang yang memeluk lukanya sendiri kan. Dia juga bekas
broken home juga, orang tuanya dia sendiri juga kan. Iya. Jadi banyak Nurun. samaan. Jadi banyak petualanganmu lebih jauh daripada kami. Aku dan Bian mungkin Yes. let's say secara teori kita mengerti. Tapi secara pengalaman nggak ngerti. Iya kan? Gitu, dan kalian berdua emang bersatu di versi terbaik kalian berdua kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. 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 Raimu gak kayak muslim soalnya. Iya lagi. Iya. Iya lagi. Mirip ibuku lagi. Oh iso, yo tatoan ini. Salam sih. Gak tatoan muka. Oh. Jadi sesekali Face dua ya. selfie. Anjing ibuku aja. Struktur mukanya katanya. Oh. Ini ya, dagu. Gak katanya kan tadi lihat fotonya Iya, kamu. iya, iya. Kan nadanya lebih tinggi dari kayak itu, mulus lebih tinggi. Oke, 10 tahun ke depan kamu bisa membaca nggak Zeva ini akan jadi seperti apa? Ini kan fase tenang nih, fase tentram, paling tentram di fasemu kayaknya dari ceritamu tadi. Ya kamu berjumpa Advent, gitu itu tenang kan? Ya, Cuman tenang tuh kan nggak selamanya bagus, bisa jadi mencekam. Anjay. karena udah terlalu nyaman gitu Benar. Bisa jadi kamu jadi tidak mengekspresikan dirimu. Nah, kalau tak pancing pertanyaan 10 tahun ke depan akan seperti apa, pernah terbaca nggak? Atau pernah terbayangkan nggak? Lututnya goyang-goyang, Bi. Ada kepanikan. Apa ya? Nambah anak enggak? Masing-masing udah Pak ya, 2 ya jadi. Iya, satu-satu. Cowok-cowok. Cowok-cowok lagi. Oke. Damn. Kalau nambah cowok lagi pusing. Pak, orang keras tuh kudu cowok, Pak. Nek cewek tuh ngerem, Pak. Oh. Sing aku cerita LZ itu loh. Aku mabuk ditungguin. Oh. Aku bersimpuh di pangkuan Toto tuh, muntah-muntah ditungguin dari jam 12:30 sampai 12:30. Nah, lucunya. Kenapa kamu nggak tidur? Ezi takut ayah besok nggak sembuh gitu. Saya kira aku janji ya udah ayah nggak bakal megang alkohol, akhirnya nggak megang alkohol. Di depan. Diminum tuh. Enggak, 3 hari. Hari ya lumayan. Itu ngerem, lah. Mbak. Emang ngerem. Makanya aku juga di kepala aku juga nggak bisa membayangkan kalau aku punya anak cowok nih, gimana caranya. Sedangkan aku orangnya tipe melo nih ambek anak tuh kan, mesra banget. Nggak, anjing cowokku. Cowokku. Ya ketahuan. Ya ketahuan. Wah, kamu batang lover kamu. Maksud aku. Maksud itu gimana cara mengajarkan keberanian kepada anakku, sedangkan aku sendiri gampang luluh kalau sama anak gitu loh. Tapi kalau punya anak 2 ya aman. Bagaimana 10 tahun ke depan Zeva nih? Apakah kamu akan ancuk gini-gini aja lah apa kayak gitu. 37 otomatis. 10 tahun 37 ya bener sih, Iya. umur 37. Umur 37 kebayang. Apa ya? Kan aku kan kerja musik ya. Dan itu ada waktunya juga kan. Maksudnya nggak mungkin aku bangkotan terus ben-benan ngono kan. Iso lah sinden. Ketoprak apa? Ludruk. Ludruk kok ketoprak. Itulah. Wes gampang gak nyambung. Ngeyelan, heran aku nih. Udah gak terbaca nih di sampingnya tuh loh. Klasifikasi Zeva ngeyel. Emosian, wah anjing. Nek salah ngeyel kekaplok nih nek ambek aku nih gitu. Bangsat. Iya. Ya pastinya pengen level up sih. Kan 10 tahun nggak mungkin aku cuman mau ben-benan terus. Oke. Ada Pengen, ya pandangan ada. itu bahwa oke, hidup sebagai rockstar itu penuh dengan adrenalin, lampu sorot, teriak-teriakan orang. Tetap butuh kayaknya ada lifetime-nya nih kayak Iya. gitu. Dan belum kebayang ya episode setelah musik itu apa? Joko Warung misalnya. Apa ya? Dari dulu Zeva. Indomie Zeva. double. Aku gak membayangkan. Apa ya? Kalau Nang warung Zeva nanti STK gitu. Ancuk ngudek kata Nuari saya kira. Enggak apa-apa juga. Itu nggak maksudnya apa-apa. profesi yang Iya, enggak apa-apa ya. nggak Mohon apa-apa. maaf, saya enggak merendahkan. Ngawur. Iya kan, thank you. Enggak apa-apa Iya, juga. Itu profesi yang bagus. Taiti. mungkin 10 tahun ke depan aku musik itu bukan mata pencarian utama gitu loh. Jadi Oke. kayak lebih ke hobinya gitu mungkin ya. Tapi aku ada di luar itu yang nggak harus musik terus, nggak harus yang kerja banget gitu, mungkin usaha mungkin apa gitu. Mungkin kayak gitu sih kebayangnya Mungkin pengennya. jualan lah ya, jualan tasbih lah ya.
Bisa lah. yang ini yang Digital. digital. Elektrik, nyetrum, trik. Kau ngerti gak kayak sama kayak Isyana? Iya kan. Uteknya bodoh. Iya. Sakmono nih. Tapi Dia lucu metal lah. juga kan? Iya, benar. Arek metal gesrek apa ya? Iya. Oh, iya. Kayak musik metal tuh untuk men-skip beberapa kehidupan. Dan memilih-milih memori mana yang masuk ke storage, Iya, mana iya. yang nggak usah. Itu. Karena aku tuh musik suka liriknya. Nah, kayak Nggak- Gen Z banget ya berarti ya. Nggak peduli aransemennya. Oh gitu. Heeh. Nah, itu aku tapi sampai kan milenial ya. Milenial. Aku sama suamiku pernah kayak ini boleh. research gitu, Heeh. research dari itulah pokoknya. Kalau zaman sekarang ini lagu tuh gampang masuk ke telinga itu karena lebih ke lirik gitu loh. Bener. Liriknya yang relate. Tapi kalau zamanku aku nggak ngoros liriknya apa, pokoknya lagunya enak gitu. Iya, loh. benar. Tapi ternyata sampean nggak gitu. Dan aku berbeda dari teman-temanku pada umumnya. Dono, kalau aku sama Mas Dono Pradana berbeda banget. Ya kan dia pang-pangan juga. Benar. Jadi kalau semobil tuh kita jarang banget semobil. Karena rebutan Beda. playlist apa Beda yang playlist disetel. ya. Rebutan auk. Benar. Iya, oh. Dan kalaupun wayaku tak setel reok ponorogo gitu. Tapi emang musikku gitu kayak apa ya zaman musik zaman dulu tuh apa ya? LKC. Makasih. Apa sih LKC? Oh, LKC jangan apa? lu wawas banget masih kira. Musik yang aku Astaga. memahami musik tuh liriknya yang berjalan. Nah itu yang aku nggak relate. Yang sekarang aku lebih gampang beradaptasi. Karena bener yang kamu riset sama suamimu bahwa sekarang tuh musik by relate. Iya. Makanya indie aku masih masuk. Nah itu aku kablas. Iya kan? Oke. Susah. Dono tuh Kablas. gak masuk indie. Makanya ketika aku Kablas. kerjaan live karaoke, Dono tuh wis ngewanti-wanti musikmu tuh beda sama orang lain. Aku lihat playlist musik gitu. Enggak Iya, ini iya. anak muda Pak makananmu. Enggak coba lihat gitu. Iya. Karena emang seaneh itu. Ya. Paham Mak? Jadi ya ada keuntungan aku memahami musik dari lirik, gak peduli aransemen. Nah Gitu. itu perbedaan. Iya, berarti kamu milenial akhir kan? Aku 97. 97 Gen Z dong. Gen Z ada Iya, Gen Z. Gen Z akhir aku. Iya Gen Z. Awal-awal peralihan. Gen Z. Iya. Malah Peralihan. Remo gak ada hari ini. Mau sholat tiba-tiba ini nih tak delok gestur. Iya. Oh lah. Ya Iya. antara Gen Z dan milenial gitu kan. Heeh. Kamu kayak bahagia banget ya akhir-akhir ini ya Seva ya. Apapun yang kamu ingin itu kayaknya udah terlakukan gitu. Amin. Iya. Ya enggak Pak, amin. Iya amin. Ya in my best version mungkin sih. Oh. Berapa oke. persen sih Advent mengisi kehidupanmu gitu? 1000. Cok lovebird cok. 1000. Tapi kapasitasnya berapa? 10.000. Baik per 10. Baik per Kayak- 10. Langsung ngombe lho Iya, iya, Langsung ngombe lho kono iku. Kering. Ya, tapi jujur maksudnya sebagai seorang ayah ya melihat kamu sebagai anak perempuan tuh seneng banget aku punya anak yang ekspresif, let's say dia nggak malu untuk mengeluarkan isi kepalanya gitu ya. Dan ternyata ketika pola didik bercerai ya orang tuamu. Masa aku Ya. harus bercerai dengan istriku? Enggak Karena dong, gitu. Enggak jangan ya, kan? Mbak. Makanya gitu. Memang susah tapi ya Pak ya. Nah, nakalku nyabu doang sama alkohol. Oke, siapa? Ya. Aku mau tanya dulu. Boleh. Mau tanya. Hmm. Kapan terakhir ketemu Ebes? Ebes. Kangen enggak? Gak kenapa Kangen gak datang ya tiba-tiba ya. Oh gimmicknya gitu. Iya. Kapan ya nikah itu ya? Aku lupa loh. Kayak pas nikah. Pas nikah 6 bulan lalu. Oke. Terakhir Gini nih ketemu. pertanyaan nih, tak tambahin Beb, ben aman. Berapa lama paling kuat ngobrol sampai Ebes? Berapa menit? Kuat-kuat aja kok kalau ambil Ebes. Oh kuat tadi. Berarti obrolannya nyambung aja. Nyambung aja. Cuman parentingnya yang nggak jalan. Ya nggak ketemu aja kan soalnya tidak ada kehadiran itu. Iya. Bapak kan di Jakarta. Oke. Papa suka musik? Suka, cuman dia nggak enak kalau nyanyi. Enggak apa-apa maksudnya. Maksudnya tidak ada bakat dari keluargaku tuh, mama, papa, itu kakek yang ngajarin aku gitar tapi ya yang standar-standar aja gitu loh, nggak yang sampai ceru gitu. Oke. Life path-mu berarti tidak juga ditentukan oleh
bapak atau ibu ya kon kate dadi opo ae ya wis monggo gitu. Iya kayaknya. Atau tetap ada teguran. Kenapa sih nggak nyoba daftar PNS ngono misale? Enggak sih, cuman aku ikut sama mama itu ada opa juga dulu. Oh itu. Tapi ya, opa udah nggak ada. Figurnya digantikan. Iya, opa yang nganterin aku sekolah, Oh. gitu-gitu. Ada sih sebenarnya kehadiran opa tapi ya. Figur cowok dari situ ya laki-laki ya. Kayak opa. Oke. Iya kayaknya kayak penampilan baju tuh aku lihat opa deh. Oh, laki ketemu ya. Iya. Berapa menit kita berbicara? Pirang menit, Be? Opa tuh kayaknya pakai kartu. 1 jam berbicara baru eling memorimu. Ya. Iya kayaknya. Nunjuk, Bapak pikir aku makan manyar. Tunjuk. Nanti tiku bernanti kan gitu. Iku lho sih gak beli topping. Oke, ya, berarti ketemu nih jawabannya, Bi. Aku juga baru sadar. Iya, dia nggak sesalah itu dalam menentukan apa ya keputusan hidupnya karena masih ada figur bapak dari opa itu tadi Iya, dan ada. dia tidak diberi ruang untuk memilih. Oke. Dan semuanya tetap aman-aman aja kondisinya. Makanya kamu jalani. Oh. Iya sih. Opa aku Itu kan yang- tatoan juga. Nah. Iya aku baru sadar. Ini tato kan tato ayam nih. Aku nato ayam karena opa dulu itu nato ayam tapi dia pakai ini loh jarum gitu. Nggak dia sendiri. Iya ayam. Wah, iya sih zaman dulu susah juga. Nato warnanya hijau. gitu. Oke, terakhir nih, tatomu apa aja tuh? Nah, aku menjelaskan satu persatu tatoku ada alasannya. Itu 420 apa? Aku boleh tanya gak? Ganja. Oke. Gak ngeles Ganja. ya. Gak usah ngeles ya. Gak usah ngeles. Gak usah ngeles ya. Karena dulu aku suka pakai upper, sabu-sabu. Oke. Nah, ketika basian tuh sakit banget. Pilihannya 2. Ini edukasi untuk BNN ya, mohon maaf ya. Pilihannya 2. Enjoy banget ya ceritanya ya. Enjoy loss. Enggak, karena aku juga mau bertanya itu dan aku harap dia juga menjawab loss juga seperti aku gitu. Ini kan satu sama nih satunya kan. Iya. Gitu ya caranya ya. Caranya gitu, kasih kebebasan dulu. Iya. Kalau lagi turun pilihannya 2, kamu tidur dengan rasa sakit atau kamu tembak lagi jadi naik lagi. Ternyata di sela-sela itu bisa pakai 420. Biar dia turun landai bisa tidur. Aku pikir dulu ini adalah jawaban. Oh, emang jawabannya ini nih. Apa ya? Ujung dari kegelisahanku tuh ini. Happy lah aku dengan barang itu. Ternyata kan BNN salah. Narkoba ditutup narkoba itu sebenarnya ada sebuah kesalahan. Kesalahan. Bahwa yang lebih penting dari narkoba adalah kesadaran. Anjay. Keren. Oke, PNN aman ya, kewajibanku udah aman ya. Aku tetap menetralkan semua aman, oke, thank you. Kalau aku Fir, di belakang ini kan ada jerawat punggung kan. Oh iya, bentuk 420. Lah, enggak. Karena kortisol, stres. Sejak SMP itu setiap stres ulangan keluar semua. Oh, Rencana mau tak tato koi itu loh ya. Jadi ini pakannya. nah sampai lihat ini. Jadi sudah include. Jadi nanti besar sendiri dia. Iya, tatonya. Kecil aja dari situ. Iya, nanti lama-lama 15 tahun udah full geger. Lebih ke diingu ya. Iya. Lu ingu itu. Iya gue ingu. Oke. Agak ngerti lu. Lu ingu. Iya. Tatamu ada berapa macam itu? Tangan kanan? Banyak. Ini tangan kanan kan full sleeve. Itu kiri. Kiri, sorry. Memang ya. Tidak perlu narkoba, hanya trauma ya. Iya. Kiri. Tapi setidaknya dia mulai menjadi dirinya sendiri. Itu. Dari awal nggak ada loh salah-salah. Dia memprotek dirinya tuh. Iya. Perfect Iya. lah, perfect gitu. Makin kesini makin nyaman kan. Oke. Kiri yang itu Mbak, tangan jelek. Dari Iya. tadi ganti kuda-kuda deh, gini. Oh, menenangkan diri. Iya. Sekarang udah agak aman. Nggak semenyeramkan itu kan podcast seksi. Enggak. Cuma Enggak. dia mikir mana yang diedit ya. Aman aja. Aman aja. Ada berapa aja tuh? Tangan kanan dulu. Kanan tuh kan ada ayam. Ya, bukan Fox, dong. Fox. Ini. Ya Oh, benar sorry, Fox. Fox 24. Nah, 24 apa ini tato cincin aku nikah kan pakai ini. Setelah menemukan orang yang tepat. Iya. Terus maunya memang nggak pakai cincin, terus ternyata di endorse cincin. Ya udah tak pakein. Ternyata anjing, idealisnya cuma kalah sama Iya. endorse ya.
Bangsa. Tapi lumayan. tetap ada yang selamanya itu ndak bisa copot. Aku tuh idealis nggak mau sosmedku berpolitik nek mbok bayar gitu. Harus berkata jelek tuh nggak mau. Tapi kono Bayarannya gede, bodoh amat. Nek aku harusnya nggak pakai cincin. Di endorse Mas pakai tuh akhirnya. iya. Nggak apa-apa, semua orang punya pilihan. Iya, nggak apa-apa. Oke, tangan itu. Punggung ada. Oke. Ya Banyak. Oke, nggak perlu disebutkan. Yang kelihatan aja. Itu Fox apa artinya? Nggak tahu, nemu di Pinterest pengen aja. Itu dulu tato pertamaku. Kan pakai Mozilla ya kamu ya. Nggak tahu. Banyak yang kembar pasti ini. Oke. Itu nemu di Pinterest. Mas aku emang gak pernah pakai Opera sih Mas. Gak ada maksudnya anjing. Aku kaget sih nang punggungmu tatonya Opera Mini. Tak antem sampai hilang. Sampai Google Chrome nang kene. Nah, 24 ini karena tanggal lahirku. Oh, 24 Desember. Dulu tuh pakai handbook juga, nyoba handbook gitu. Itu. Terus akhirnya ditimpa soalnya jelek, kok nggak full ya, sakit gitu loh. Sampai mendol. Terus ditimpa. Terus Oke. ini tato Cincin. Karena menikah kan. Jahit. Anjay. Aku ya Si pengen. Advent juga punya itu Iya ya, dong. cincin. Kalau aku misalnya apa Tato bikin cincin yang juga sama ambil gitu. bojoku. Berempat aku beatin bodoh. Banyak kita nemu di online, ada yang komen juga kan di konten gitu lah, tatonya sama. Bertiga, berempat. Berarti bisa satu kakak itu. Kayaknya ini adalah kehidupan yang udah dibayang-bayangkan nama Zeva, stability ya, tentang stability. Karena pada akhirnya awas kon nutupi aku kan ndelok Mas iki lho kon niku. Hancur, narsume iki lho Goblok. goblok. Mosok gak oleh wong kan Kok ndelok Advent lapo? Lho lapo kan iki ngobrol suami istri. Iya kan Rene. Kau usah ngobrol suami istri kon niku marah tuwae ta. Ya. Kalau dari saya melihat Zeva yang sekarang happy ya, tampak happy sekali. Alhamdulillah. Tampak ceria. Semoga ini adalah kebahagiaan yang tulus yang ditunjukkan. Amin. Karena sebaik-baiknya hubungan adalah hubungan yang menawarkan stability. Betul. Ya kan, laut yang tenang gitu. Laut yang pelaut yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang. Taek Smooth, sis. enggak cuk. Benar. Iki memang keluarga iku cari ketenangan gitu kan. Aku gak jadi pelaut hebat ya, matamu cuk, jenenge keluarga kan. Aku bahkan gak betul dari pelaut, aku tak nang pantai aja. Ya, tapi yang jelas adalah bahwa dia sudah melaut beberapa tahun ini gitu kan. Dengan ombang-ambing kehidupan ternyata akhirnya bertemu dengan Mas Miftahul tadi dan hidup berdampingan. I'm happy for you Mas Advent dan Mbak Zeva. Terima kasih. Positif banget tapi by the way energi kalian di sosmed tuh. Iya tah. Iya, positif banget. Terus Mbak Zeva yang tumbuh sebagai Tarsan banget nih gitu kan. Allah. Gimana? Allahu Akbar. Sorry, sensor ya. Pasti Tika. Sensor. Pasti Tika. Sensor supaya Saya panjang Katolik. panjang umur. Sensor juga. Sensor juga. Gitu. Yang Tarsan banget artinya tadi Mbak Zeva ngomong bahwa anjing aku ngerasa gak diasuh juga tuh sama both of baik ayah atau ibu dan tumbuh selamat sentosa dan ya liver sangat tipikal ya, penyakit orang banyak pikiran. Psikosomatis apa sih ya? Ya sangat pengaruh dari pikiran ya, psiko atau psikis mempengaruhi soma, mempengaruhi tubuh gitu. Makanya namanya psikosomatis. Dan memang untuk hidup dan selamat sebagai dalam tanda kutip Tarsan atau Simba itu tadi gak mudah, bahwa lek kon delok Zeva sepotong-sepotong gitu dari podcast ini ya gak akan utuh gitu ya. Tapi lihatlah dia dari perjalanan hidupnya sekeras iku. Terus part yang paling gendeng adalah awakmu meninggalkan lapo Fir? Nyoblok temper glass. Ya Allah. Udah pecah makanya tak copot. Sorry kalau itu mengganggu. Maaf. Ada temper glass pisan yang dicopot. Astagfirullah. Gitu sih. Jadi yang pertama apresiasi, yang kedua
salut sama perjalanan hidupnya. Semoga kita bisa belajar dari keteguhan dan kesungguhan hatinya. Gak bisa kita ngejudge dari satu cerita episode ini, karena ada satu keutuhan, satu series, satu season, 2 season gitu kan kalau nonton Netflix ya. Tapi ada beberapa episode yang sudah kita gali tadi, ternyata ujungnya di sini, ternyata ceritanya di sini. Itu aja sih. Itu respect. Kalau dari Mbak Seva ada nggak untuk Ultras Bundu nih pesan-pesan apa dari sebuah kegagalan? Ya tak mikir. Karu-karu ada ini. Langsung ketombean. Apa ya? Tumon Pak Haji. Apa ya? Bingung. Atau untuk gadis-gadis di luaran sana yang hidup sendirian, yang tidak merasakan kasih sayang atau familiar dengan cinta kasih orang tua. Menjalani urip koyo awakmu iki apa carane ben survive? Awakmu diselametno dengan musik nih. Iya sih. Ya tetap Kejauhan Mbak, mulutnya Mbak sama mic Mbak. Ya. Gak denger. Aku bingung sih ini apa. Tetap jadi diri sendiri tapi tetap tahu batas gitu loh. Karena kita bertanggung jawab tindakan kita sekarang untuk 10 tahun ke depan kayak gitu-gitu sih. Benar. Iya enggak sih? Iya, bisa juga boleh. Jangan nato kalau enggak boleh. Jangan ditiru maksudnya. Iya. Enggak harus nato, enggak harus Iya. piercing juga gitu. Jadi gitu kan tergantung Orang masing-masing. Iya. Oke lah kalau Gitu. gitu. Terima kasih ya Seva atas Thank waktunya. you. Sukses terus untuk regulerannya di tempat-tempat tadi ya. Terima kasih juga Ultras Buntu yang udah mendengarkan kita sampai detik sekarang. Dan kalau untuk menutup ini apa ya? Kadang kita memang wajib gagal deh untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Masa sih? Masa sih? Harus ya berarti ya. Harus. Oke. Biar kita lebih tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita mana yang kena lah bola iya. karena ada gitu. Tadi. Setidaknya kehancuran rumah tanggamu yang kemarin itu kan membuat kamu lebih baik dan bertemu dengan pribadi yang lebih siap ya, untuk menerima kamu. Gitu. Tidak Bener ada nggak? yang perlu disesalkan di masa lalu gitu kalau tahu ke depannya bakal Seperti lebih baik. sebagus ini gitu. Jadi jangan pernah hancur dengan satu kegagalan. Betul. Si anak pertanyaan kayak gitu, kok apa-apa. Aman sudah Aman ya? guys. Aman ya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih teman-teman Ultras Buntu dimanapun Yes. berada. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.